Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai persamaan reaksi bagian kedua. Jadi pada pembahasan kali ini akan dilanjutkan mengenai reaksi penggaraman 2 hingga penggaraman 9. Kita lanjutkan pembahasan ke reaksi penggaraman kedua. Jadi rumus umum dari reaksi penggaraman 2 ini adalah oksida asam bereaksi dengan basa menghasilkan garam ditambah dengan air. Jadi sama seperti reaksi penggaraman sebelumnya, target dari reaksi penggaraman 2 adalah dihasilkannya senyawa berupa garam dan pasangannya adalah senyawa air atau H2O. Nah, untuk dapat menghasilkan garam, perlu kita pahami bahwa garam ini merupakan gabungan antara kation logam dengan anion sisa asam atau anion pembentuk garam. Nah, sehingga kita harus tahu target kita ini, kita harus cari pasangan kation logam dengan sisa asamnya sehingga kita bisa menuliskan rumus kimia dari garam yang terbentuk. Nah, kation logam ini bisa kita peroleh dari senyawa basanya. Sementara untuk anion sisa asam ini akan diperoleh dari oksida asamnya. Nah, sehingga untuk bisa menyelesaikan reaksinya kita perlu mengacu pada daftar pasangan oksida asam dengan asamnya sehingga akan kita ketahui anion apa yang bisa dihasilkan dari oksida asam tersebut. Jadi misalkan contohnya di sini ada reaksi antara oksida asam SO3 atau belerang trioksida dengan basa besi 3 hidroksida atau ferrihidroksida. Nah, kita mulai dari ferrihidroksida dulu sebagai sumber kation logamnya. Jadi ferrihidroksida ini kita uraikan sehingga terbentuk ion Fe3+ dan ion OH-. Jadi karena rumusnya FeOH 3 kali, maka OH- yang dilepaskan juga ada 3. Nah, sesudah itu kita fokus ke oksida asamnya. Kita lihat daftar pasangan oksida asam dengan asamnya, SO3 berpasangan dengan asam apa. Jadi kalau kita mengacu pada daftar, SO3 itu merupakan oksida dari asam sulfat, maka anion pembentuk garamnya adalah SO4 2-, sehingga SO3 ini kita transformasi menjadi SO4 2-. Setelah itu barulah kita gabungkan dengan kation Fe3+ dari basa tadi sehingga akan terbentuk garam Fe2SO4 3 kali. Nah, OH- dari FeOH 3 kali ini yang kemudian akan bertransformasi membentuk H2O. Jadi prinsipnya sedikit berbeda dengan penggaraman 1 yang kita bahas kemarin. Kalau yang kemarin masing-masing senyawa diuraikan lalu kemudian tukar pasangan. Tapi kalau di penggaraman 2 prinsipnya berbeda dibanding penggaraman 1. Nah, sesudah garam dan airnya kita peroleh, kita tuliskan overall reaksinya menjadi SO3 ditambah FeOH 3 kali menghasilkan Fe2SO4 3 kali ditambah dengan H2O. Selanjutnya harus kita lakukan proses penyetaraan reaksi. Untuk proses penyetaraan reaksi, selanjutnya saya hanya akan menjelaskan menggunakan metode penyetaraan secara langsung. Jadi untuk penyetaraan secara matematis bisa Anda latih sendiri, tetapi untuk penjelasan-penjelasan selanjutnya untuk lebih mengefisienkan penjelasan tiap reaksi penggaraman hanya akan dibahas dari sisi penyetaraan secara langsung. Jadi untuk reaksi ini SO3 ditambah FeOH 3 kali menghasilkan Fe2SO4 3 kali tambah H2O. Untuk kita setarakan kembali lagi untuk kaidahnya mengikuti kaidah KAHO. Jadi yang kita cek pertama adalah kationnya. Dalam hal ini untuk reaksi ini satu-satunya kation adalah Fe. Jadi Fe di sini kita cek jumlahnya di sebelah kiri 1, di sebelah kanan jumlahnya 2, sehingga agar bisa sama di sebelah kiri Fe harus dikali 2 atau kita pasang koefisien 2. Nah, setelah itu kita cek anionnya. Anionnya ada SO3, ada OH, tapi kita fokus ke SO3 dulu karena untuk OH ada step tersendiri. Nah, untuk SO3 kita fokuskan pada belerang saja. Belerang di sisi kiri 1, di sebelah kanan belerangnya ada 3, sehingga yang di sisi kiri harus kita kali 3, maka kita pasang koefisien 3. Selanjutnya untuk hidrogen. Hidrogen di sisi kiri ada dalam senyawa FeOH 3 kali, jumlahnya 3 dikali 2. Jadi setelah ada koefisien 2 dipasang pada senyawa FeOH 3 kali, maka jumlah hidrogennya menjadi 3 kali 2 atau 6 di sisi kiri. Nah, di sisi kanan jumlah hidrogennya
hanya 2 ya. Jadi kita lihat angka indeks hidrogen 2, belum ada koefisien apa-apa, sehingga di sisi kiri jumlahnya 6, di sisi kanan jumlahnya 2, maka harus kita setarakan dengan cara yang 2 harus kita kali 3 agar jumlahnya sama dengan 6, sehingga totalnya menjadi 6 di kiri, 2 kali 3 atau sama dengan 6 di sisi kanan. Lalu untuk oksigen, jumlah oksigen di sisi kiri dalam SO3 ada 3 kali 3 atau sama dengan 9. Kemudian dalam ferrihidroksida ada 1 dikali 3 dikali 2 atau sama dengan 6, sehingga total di sisi kiri jumlah oksigen menjadi 9 tambah 6 atau sama dengan 15. Untuk sisi kanan jumlah oksigen dalam ferrisulfat ada 4 kali 3 atau sama dengan 12. Sementara dalam H2O jumlah oksigennya 1, tetapi karena ada pemasangan koefisien 3 di depannya, maka jumlah oksigen menjadi 1 kali 3 atau sama dengan 3. Total menjadi 12 tambah 3 atau sama dengan 15 di sisi kanan, sehingga jumlah oksigen di sisi kiri dan kanan sudah setara sama dengan 15. Selanjutnya berarti reaksi dapat kita tuliskan sebagai 3SO3 tambah 2 FeOH 3 kali menghasilkan Fe2SO4 3 kali ditambah 3H2O. Nah, contoh kedua di sini ada oksida asam difosfor pentaoksida atau P2O5 bereaksi dengan magnesium hidroksida atau MgOH 2 kali. Nah, untuk MgOH 2 kali ini akan terurai membentuk Mg2+ ditambah dengan 2OH-. Lalu kita cari pasangan anionnya. Untuk P2O5, pasangan oksida asam dan asamnya di daftar pasangan oksida asam dengan asam itu adalah H3PO4, sehingga anion ya dari P2O5 adalah anion PO4 3-. Nah, sehingga P2O5 akan bertransformasi menjadi PO4 3-, lalu kemudian bergabung dengan Mg2+ membentuk garam Mg3 PO4 2 kali. Sama seperti contoh sebelumnya, OH- akan bertransformasi menjadi H2O, sehingga kita peroleh reaksi P2O5 ditambah MgOH 2 kali menghasilkan Mg3 PO4 2 kali ditambah dengan H2O. Reaksi belum setara sehingga harus kita setarakan terlebih dahulu. Kesetaraan reaksi tersebut tadi kita mengacu pada kaidah Kaho. Jadi kita cek satu persatu. Untuk kationnya ada Mg di sisi kiri jumlahnya 1, di sisi kanan jumlahnya 3, sehingga yang di sisi kiri harus kita kali 3, maka terpasanglah koefisien 3 di depan MgOH 2 kali. Selanjutnya kita cek anionnya kita fokuskan pada fosfor saja dulu. Di sebelah kiri fosfornya jumlahnya 2, di sebelah kanan fosfor juga jumlahnya 2, sehingga di sisi kiri dan kanan fosfor sudah setara, P-nya sudah setara. Lalu kemudian kita ke hidrogen. Hidrogen sesudah ada pemasangan koefisien 3 di depan MgOH 2 kali, hidrogennya menjadi 2 kali 3 atau sama dengan 6. Di sisi kanan hidrogennya ada pada H2O, jumlahnya hanya 2. Maka yang di sisi kanan harus kita setarakan dengan memasang koefisien 3 di depan H2O, sehingga jumlah hidrogen menjadi 3 kali 2 atau sama dengan 6. Sudah setara di sisi kiri dan kanannya. Terakhir, untuk oksigen kita cek pada P2O5 oksigennya ada 5. Kemudian pada MgOH 2 kali jumlah oksigen ada 1 dikali 2 dikali 3 atau sama dengan 6, sehingga totalnya di sisi kiri 5 ditambah 6, di sisi kiri ada 11 oksigen. Lalu di sisi kanan dalam magnesium fosfat oksigennya ada 4 kali 2 atau 8. Di H2O oksigennya ada 1 karena koefisiennya 3 menjadi 1 kali 3. 8 ditambah 3 jumlahnya sama dengan 11. Sudah setara oksigen di sisi kiri dan kanan. Reaksi totalnya menjadi P2O5 ditambah 3 MgOH 2 kali menghasilkan Mg3PO4 2 kali ditambah dengan 3H2O. Kita lanjutkan untuk reaksi penggaraman 3. Untuk reaksi penggaraman 3, rumus umumnya adalah asam ditambah dengan oksida basa menghasilkan garam tambah air. Nah, untuk reaksi penggaraman 3 prinsipnya sama atau mirip seperti reaksi penggaraman 1. Jadi yang kita lakukan, masing-masing senyawa akan kita uraikan menjadi ion-ionnya, lalu kemudian masing-masing kation dan anion akan bertukar pasangan sehingga terbentuklah senyawa garam dan senyawa air. Ambil contoh di sini, misalkan terjadi reaksi antara asam nitrat
atau HNO3 dengan oksida basa yaitu magnesium oksida atau MgO. Nah, asam nitrat akan terurai membentuk H+ dan NO3-, lalu kemudian MgO akan terurai membentuk Mg2+ dan O2-, sehingga nanti NO3- akan bertukar pasangan dengan Mg2+, maka terbentuklah senyawa MgNO3 2 kali, sementara H+ akan bertukar pasangan dengan oksigen 2-, sehingga H+ tambah O2- akan menghasilkan H2O, sehingga reaksinya menjadi HNO3 ditambah MgO menghasilkan MgNO3 2 kali ditambah dengan H2O. Reaksinya belum setara sehingga perlu disetarakan lebih lanjut. Kita setarakan, kita cek kation, anion, hidrogen dan oksigennya. Untuk kationnya ada Mg di sisi kiri 1, di sisi kanan juga 1, sehingga sudah setara. Kemudian ada anionnya, kita fokus ke nitrogen. Untuk nitrogen di sisi kiri jumlahnya 1, di sisi kanan jumlahnya 2 atau 1 kali 2. Maka agar bisa setara yang di sisi kiri harus kita kali 2 sehingga kita pasang koefisien 2. Kemudian hidrogen di sisi kiri jumlahnya 2, di sisi kanan juga sudah 2, maka sudah setara. Kemudian oksigen di sisi kiri untuk HNO3, oksigennya ada 3 kali 2 atau sama dengan 6. Dalam magnesium oksida jumlah oksigennya 1, sehingga total oksigen di kiri 7. Di sebelah kanan dalam magnesium nitrat jumlah oksigennya 3 kali 2 atau sama dengan 6. Sementara di dalam H2O jumlah oksigennya 1, sehingga kita peroleh total 6 tambah 1 atau sama dengan 7 oksigen di sisi kanan, sudah setara dengan 7 oksigen di sisi kiri, sehingga reaksi akhirnya menjadi 2HNO3 ditambah MgO menghasilkan MgNO3 2 kali ditambah dengan H2O. Untuk contoh kedua ada asam sulfat, rumusnya H2SO4 bereaksi dengan oksida basa yaitu ferrioksida atau Fe2O3. Nah, masing-masing senyawa kita uraikan. Asam sulfat akan terurai membentuk 2H+ dan SO4 2-, sementara Fe2O3 akan terurai membentuk Fe3+ dan oksigen atau O2-. Lengkapnya terurai menjadi 2 Fe3+ tambah 3 oksigen 2-. Lalu kemudian terjadi tukar pasangan atau tukar pasangan kation anion, maka SO4 2- berpasangan dengan Fe3+ sehingga terbentuklah Fe2SO4 3 kali, sementara H+ akan berpasangan dengan oksigen 2- membentuk air. Maka reaksinya menjadi H2SO4 ditambah Fe2O3 menghasilkan Fe2SO4 3 kali ditambah dengan H2O. Reaksi kemudian kita setarakan, kita cek KH, kation dulu. Untuk kationnya ada Fe di sisi kiri jumlahnya 2, di sisi kanan jumlahnya juga 2, berarti kationnya sudah setara. Kemudian anion kita fokus pada belerang atau S di sisi kiri jumlahnya 1, di sisi kanan jumlahnya 1 dikali 3 atau sama dengan 3. Maka di kiri yang jumlahnya 1 harus kita kali 3, sehingga kita pasang koefisien 3 di depan asam sulfat. Lalu kemudian kita cek hidrogen dalam asam sulfat ada 3 kali 2 atau sama dengan 6. Kemudian dalam H2O hidrogennya hanya 2, sehingga dalam H2O jumlah hidrogen harus kita kali 3 agar sama jumlahnya dengan 6. Maka kita pasang koefisien 3 di depan H2O. Nah, kemudian untuk oksigennya dalam asam sulfat jumlah oksigen 4 kali 3 atau sama dengan 12. Dalam Fe2O3 oksigennya hanya ada 3, sehingga total oksigen di kiri menjadi 15. Sementara di sisi kanan jumlah oksigen dalam ferrisulfat ada 4 kali 3 atau sama dengan 12. Sementara dalam H2O oksigennya 1, tetapi karena ada koefisien 3 di depannya maka oksigen menjadi 3 kali 1 atau sama dengan 3. Total oksigen di kanan menjadi 15 sama dengan oksigen di kiri sama dengan 15. Sehingga reaksi total akhir adalah 3H2SO4 tambah Fe2O3 menghasilkan Fe2SO4 3 kali ditambah dengan 3H2O. Kita lanjutkan ke reaksi penggaraman 4. Rumus umumnya adalah oksida asam ditambah oksida basa menghasilkan garam. Jadi tidak ada produksi air atau tidak ada hasil reaksi berupa air untuk reaksi penggaraman 4 ini. Jadi berbeda dengan reaksi penggaraman 1 sampai 3, seluruhnya menghasilkan air, sementara untuk reaksi penggaraman 4 tidak ada air yang dihasilkan. Mengapa seperti itu? Kita cek
model contoh reaksinya. Jadi untuk contoh pertama, misalkan terjadi reaksi antara oksida asam SO3 atau belerang trioksida dengan oksida basa ferrioksida atau rumusnya adalah Fe2O3. Kita perhatikan pada kedua senyawa, baik pada oksida asam maupun pada oksida basa, tidak ada yang memiliki atom hidrogen sama sekali. Oleh karena itulah tidak akan mungkin terbentuk air di sini karena partikel penyusun air adalah atom hidrogen dan atom oksigen. Sementara di reaksi ini hanya ada atom oksigen tanpa adanya atom hidrogen sama sekali. Oleh karena itu untuk reaksi penggaraman 4, hati-hati tidak akan ada air yang dihasilkan. Jadi dalam mencermati sebuah reaksi, kita perlu mengecek jenis atom di kiri dengan jenis atom di kanan. Tidak mungkin di kiri tidak ada hidrogennya, tiba-tiba di sebelah kanan muncul ada atom hidrogen. Itu reaksi fiktif namanya, karena jenis atom di kiri dengan di kanan berubah jenis atomnya. Padahal yang namanya reaksi yang berubah adalah rumus kimia senyawanya, bukan jenis unsur atau jenis atomnya. Nah, bagaimana cara menyelesaikan reaksi penggaraman 4 ini? Pada dasarnya prinsipnya ini mirip seperti reaksi penggaraman 2. Jadi kalau Anda paham reaksi penggaraman 2 akan lebih mudah menyelesaikan reaksi penggaraman 4. Kenapa? Karena di reaksi penggaraman 4 ini sama seperti penggaraman 2 melibatkan oksida asam. Nah, untuk bisa menyelesaikannya, karena target kita adalah garam, dan garam itu adalah gabungan dari kation logam dengan sisa asam. Kalau kation logamnya jelas akan berasal dari oksida basa, karena oksida basa kita sebut juga sebagai oksida logam, sementara sisa asamnya hanya akan berasal dari oksida asam. Maka penting bagi kita untuk mengacu pada daftar pasangan oksida asam dengan asamnya, seperti yang kita lakukan pada reaksi penggaraman 2. Jadi untuk contoh ini, karena target kita hanya ada garam, tidak perlu ada pembentukan air, maka target kita hanya perlu mencari kation logamnya apa, kemudian anion sisa asamnya apa. Sehingga dari reaksi ini kita cek kation logamnya berasal dari oksida asam, Fe2O3 ini tersusun atas kation logam Fe3+. Sementara oksida asamnya SO3 ini berpasangan dengan asam sulfat, maka anionnya adalah anion SO4 2-. Sehingga garam bisa kita bentuk dari pasangan ini, sehingga terbentuklah rumus kimia Fe2SO4 3 kali. Sehingga reaksi totalnya menjadi SO3 ditambah dengan Fe2O3 menghasilkan Fe2SO4 3 kali. Reaksi belum setara sehingga harus kita lanjutkan ke proses penyetaraan reaksi. Kita lanjutkan pada proses penyetaraan reaksi. Jadi kita cek KO, kationnya adalah Fe, di sisi kiri jumlah Fe-nya 2, di sisi kanan juga 2, berarti sudah setara untuk kationnya. Lalu anionnya belerang atau S, di sisi kiri jumlahnya 1, di sisi kanan jumlahnya 1 kali 3 atau sama dengan 3. Maka agar bisa setara, yang di sisi kiri di depan SO3 kita harus pasang koefisien 3, sehingga jumlah belerang di kiri juga menjadi sama dengan 3. Lalu kita cek oksigen. Kenapa kita tidak perlu mengecek hidrogen? Karena untuk reaksi penggaraman 4 tidak ada hidrogen yang terlibat. Jadi kita langsung skip, kita menuju ke penyetaraan oksigen. Oksigen di sisi kiri jumlahnya dalam SO3 ada 3 kali 3 atau sama dengan 9. Dalam Fe2O3 jumlahnya 3, sehingga total oksigen di kiri adalah 12. Kita cek di sebelah kanan, oksigen dalam ferrisulfat ada 4 kali 3 atau sama dengan 12, berarti reaksi sudah setara karena oksigennya sudah setara. Sehingga reaksi akhir menjadi 3SO3 ditambah Fe2O3 menghasilkan Fe2SO4 3 kali. Berikutnya contoh kedua, ada oksida asam P2O5 atau difosfor pentaoksida bereaksi dengan oksida basa MgO atau magnesium oksida. Nah, sama seperti contoh pertama, kita cek dulu kationnya dari oksida basanya. Jadi kationnya adalah Mg2+. Kemudian kita cek untuk anionnya, P2O5 ini merupakan oksida dari H3PO4 sehingga anionnya adalah PO4 3-. Maka P2O5 akan bertransformasi membentuk PO4 3-, lalu kemudian bergabung dengan Mg2+, maka terbentuklah Mg3PO4 2 kali atau magnesium fosfat. Overall reaksi menjadi P2O5 ditambah dengan MgO menghasilkan Mg3PO4 2 kali. Reaksi belum setara sehingga harus kita setarakan terlebih dahulu. Untuk
untuk penyetaraannya kita cek kation dulu. Kationnya Mg, di sisi kiri Mg-nya 1, di sisi kanan Mg-nya ada 3, sehingga yang di sisi kiri kita pasang koefisien 3 agar jumlah Mg-nya menjadi setara sama dengan 3. Lalu kemudian kita cek anionnya, kita fokuskan kepada fosfor dulu. Fosfor di sisi kiri jumlahnya 2, di sisi kanan jumlahnya 1 kali 2 atau sama dengan 2, sehingga fosfor sudah setara. Lalu kita cek oksigen. Oksigen dalam P2O5 jumlahnya 5, dalam MgO jumlahnya menjadi 1 kali 3 setelah kita pasang koefisien 3 tadi, sehingga total 5 tambah 3 atau sama dengan 8 oksigen di sisi kiri. Di sisi kanan jumlah oksigennya 4 kali 2 atau sama dengan 8, sehingga sudah setara. Maka total reaksi di akhir menjadi P2O5 ditambah 3 MgO menghasilkan Mg3PO4 2 kali. Selanjutnya ada reaksi penggaraman 5. Jadi untuk reaksi penggaraman 5 ini prinsipnya jauh berbeda dibanding 4 penggaraman lainnya yang telah dibahas sebelumnya. Untuk reaksi penggaraman 5 ini rumus umumnya adalah logam ditambah dengan asam akan menghasilkan garam ditambah dengan gas hidrogen. Ada aturan khusus yang harus dipahami untuk dapat menyelesaikan reaksi penggaraman 5. Yang pertama, aturannya adalah logam harus lebih aktif daripada hidrogen. Gimana kita tahu logam ini lebih aktif atau tidak? Itu kita mengacu pada deret yang kita sebut deret keaktifan logam. Jadi deret keaktifan logam ini merupakan deret yang menunjukkan kekuatan dari setiap logam. Jadi yang terletak lebih di kiri itu akan lebih kuat dibanding logam yang terletak di sisi posisi yang lebih di kanan. Jadi kalau deret ini ada mulai dari kalium, barium, kalsium dan seterusnya hingga emas di bagian akhir, ini menunjukkan tingkat kekuatan dari masing-masing logam. Jadi ini agar dapat menyelesaikan reaksi penggaraman 5 kita wajib menguasai deret ini, karena deret ini adalah acuan untuk tahu reaksi nanti bisa berlangsung atau tidak. Jadi agar dapat berlangsung untuk reaksi penggaraman 5, logamnya harus lebih aktif dari hidrogen. Pada deret keaktifan logam kita bisa lihat hanya logam-logam yang terletak di sebelah kiri hidrogen pada deret tersebut yang akan menghasilkan reaksi atau dapat bereaksi melalui reaksi penggaraman kelima. Jadi reaksi penggaraman 5 ini biasa juga disebut reaksi pengusiran hidrogen. Jadi ada logam yang akan mengusir hidrogen dari asamnya sehingga akan dibentuk garam dan dibebaskan gas hidrogen. Jadi mutlak karena yang akan diusir adalah hidrogen, maka logam yang akan mengusir itu harus lebih kuat dibanding hidrogennya. Nah, syarat kedua agar reaksi ini dapat berlangsung, asamnya bukanlah asam nitrat pekat dan bukan asam sulfat pekat. Jadi reaksi ini bisa berlangsung dengan rumus penggaraman 5 hanya jika asamnya bukan asam nitrat pekat atau asam nitrat pekat atau asam sulfat pekat. Dalam artian bahwa asam nitrat atau asam sulfat ini bisa bereaksi sepanjang tidak dalam kondisi pekat. Kalau dalam kondisi encer, reaksi bisa saja berlangsung. Tapi kalau dalam kondisi pekat, reaksi penggaraman 5 tidak bisa berlangsung. Nah, aturan khusus berikutnya, untuk logam yang memiliki valensi lebih dari 1, maka garam yang terbentuk dari reaksi ini adalah garam yang bervalensi rendah, atau biasanya dalam penamaannya itu garam yang berakhiran O. Jadi misal nih ada logam besi kan kita ketahui memiliki 2 jenis valensi, ada valensi plus 2, ada valensi plus 3, atau ada feri, ada fero. Maka yang terbentuk adalah Fe dengan valensi rendah, yaitu Fe plus 2 atau ion feronya. Jadi bukan ion feri yang terbentuk. Jadi ini 3 aturan khusus yang harus dipahami terlebih dahulu agar dapat menyelesaikan reaksi penggaraman kelima. Contoh dari penggaraman 5 ini, misalkan ada logam Fe akan bereaksi dengan H3PO4. Jadi kita katakan bahwa yang bereaksi ini adalah logam saat lambang unsurnya tidak disertai dengan muatan di sisi kanannya ya. Jadi kalau ada muatannya berarti dia adalah kation logam. Jadi dalam reaksi ini saat kita menuliskan reaksinya, logamnya kita tulis tanpa muatan dulu ya. Jadi seperti logam besi,
kita tuliskan sebagai Fe, karena kalau kita nulis pakai muatan itu bukan lagi logam tetapi ion logam ya. Jadi perlu dicermati dengan seksama perbedaan istilah logam dengan istilah kation atau ion logam. Jadi saat di rumusnya tertulis logam, maka unsur logam tersebut harus dituliskan tanpa muatan atau dalam kondisi netral. Jadi seperti contoh di sini ada Fe, penulisannya adalah Fe saja tanpa ada muatan dituliskan di sisi kanannya. Nah, bereaksi dengan asam H3PO4, sebelum kita reaksikan kita harus cek dulu posisi Fe apakah lebih aktif atau tidak dibanding hidrogen pada deret keaktifan logam. Jadi karena posisi Fe pada deret keaktifan logam terletak lebih di kiri dibanding hidrogen, maka Fe lebih reaktif dibanding hidrogen, maka reaksi dapat berlangsung. Setelah itu barulah kita mulai tuliskan hasil reaksinya. Nah, bagaimana cara menuliskan hasil reaksinya? Logam ini kita rubah dulu menjadi kation logamnya, tapi ingat yang kita ambil adalah yang valensi terendah. Jadi Fe kan kita tahu bahwa kationnya ada dua jenis, kita ambil Fe2 plusnya, jadi yang valensi lebih rendahnya. Lalu kemudian asamnya atau H3PO4 nya kita uraikan sehingga akan terbentuk H plus dan anion PO4 3-. Terurainya menjadi 3H plus dan PO4 3-. Nah, PO4 3- ini kemudian akan berpasangan dengan kation logam dari ion logam tadi. Jadi PO4 3- akan bergabung dengan Fe2 plus sehingga terbentuk senyawa Fe3PO4 2 kali. Lalu H plusnya akan berubah menjadi gas hidrogen atau sama dengan H2. Jadi bukan H2O ya, karena tidak ada oksigen di situ. Jadi H plus akan berubah menjadi H2, bukan H2O. Jadi kita tuliskan H2 atau gas hidrogen. Jadi kadang-kadang kesalahan yang sering terjadi pada reaksi penggaraman lima ini karena hasil reaksinya dituliskan sebagai garam ditambah dengan H2O, padahal pada reaksi penggaraman 5 yang terbentuk adalah gas H2. Sehingga hasil reaksinya dapat kita tuliskan menjadi Fe ditambah H3PO4 menghasilkan Fe3PO4 2 kali ditambah dengan H2. Reaksi ini kemudian harus kita setarakan. Kita lanjutkan proses penyetaraannya. Jadi kita cek kation dulu. Kation di sini adalah Fe, di sebelah kiri jumlahnya 1, di sebelah kanan jumlahnya 3, sehingga di depan Fe kita pasang koefisien 3. Sesudah itu kita cek anionnya, kita fokus pada fosfor. Fosfor di sisi kiri jumlahnya 1, di sisi kanan jumlahnya 1 dikali 2 atau sama dengan 2 di kanan. Maka yang di sisi kiri harus kita kali 2 sehingga kita harus memasang koefisien 2 di depan H3PO4. Setelah itu kita cek hidrogen. Hidrogen di sisi kiri jumlahnya 3 kali 2 atau sama dengan 6. Di sisi kanan jumlah hidrogennya hanya 2 sehingga harus kita pasang koefisien 3 di depan H2 sehingga total hidrogen di sisi kanan menjadi 3 kali 2 atau sama dengan 6 dan telah setara dengan jumlah hidrogen di sisi kiri. Lalu kemudian terakhir kita cek oksigennya. Oksigen di sisi kiri dalam H3PO4 ada 4 dikali 2 atau sama dengan 8. Di sisi kanan jumlah oksigennya 4 dikali 2 juga sama dengan 8. Sehingga reaksi akhirnya menjadi 3Fe ditambah 2 H3PO4 menghasilkan Fe3PO4 2 kali ditambah dengan 3H2. Kita lanjutkan contoh kedua. Contoh kedua di sini ada logam Ca bereaksi dengan asam klorida atau HCl. Kita cek dulu apakah reaksi dapat berlangsung atau tidak. Nah, pada deret keaktifan logam, karena posisi Ca lebih di kiri dibanding hidrogen, maka berarti Ca lebih reaktif dibanding hidrogen, sehingga reaksi dapat kita lanjutkan karena reaksi dapat berlangsung. Nah, kita mulai dari Ca. Ca akan berubah menjadi ion Ca yang bermuatan 2+, sehingga akan terbentuk Ca2+. Sementara HCl akan terurai menjadi H+ dan Cl-. Kemudian Cl- bergabung dengan kation logam Ca2+, sehingga terbentuk senyawa CaCl2. Sementara H+ akan bertransformasi membentuk H2, sehingga reaksinya menjadi Ca ditambah HCl menghasilkan CaCl2 ditambah dengan H2. Reaksi kemudian kita lanjutkan pada proses penyetaraan reaksi.
Kita setarakan reaksinya, kita cek kation dulu. Kationnya adalah Ca, di sisi kiri 1, di sisi kanan juga 1. Lalu kemudian anionnya ada Cl. Cl di sisi kiri jumlahnya 1, di sisi kanan jumlahnya 2, sehingga di depan HCl harus kita pasang koefisien 2, sehingga jumlah Cl menjadi 2 kali 1 atau sama dengan 2. Maka Cl sudah setara. Lalu kita cek hidrogen. Hidrogen di sisi kiri jumlahnya 2, di sisi kanan juga jumlahnya 2, berarti sudah setara. Karena tidak ada oksigen dalam reaksi ini, maka fase atau step penyetaraan oksigen kita skip, sehingga reaksi akhir menjadi Ca ditambah 2 HCl menghasilkan CaCl2 ditambah dengan H2. Atau logam kalsium bereaksi dengan asam klorida menghasilkan kalsium klorida ditambah dengan gas hidrogen. Kita lanjutkan ke contoh ketiga. Jadi di contoh ketiga di sini ada logam Cu akan bereaksi dengan asam klorida atau HCl. Pada saat kita cek di deret keaktifan logam, posisi Cu ternyata lebih di kanan dibanding hidrogen pada deret keaktifan logam. Berarti Cu merupakan logam yang kurang reaktif, maka reaksi tidak dapat berlangsung atau tidak terjadi reaksi. Untuk kondisi seperti ini, bagaimana cara kita menuliskannya? Kita cukup menulis Cu ditambah dengan HCl, kemudian kita tuliskan tanda tidak terjadi reaksi dengan cara menuliskan tanda panah yang dicoret, sehingga jelas untuk reaksi ini tidak ada reaksi yang berlangsung. Lanjut ke reaksi penggaraman 6. Rumus umumnya adalah logam 1 ditambah dengan garam 1 menghasilkan logam 2 ditambah dengan garam 2. Nah, di sini dari reaksi ini dapat juga kita sebutkan bahwa logam akan bereaksi dengan garam menghasilkan logam yang berbeda ditambah dengan garam yang berbeda, ya. Jadi hasilnya tetap logam ditambah garam, tetapi logamnya menjadi jenis yang berbeda, garamnya pun menjadi garam dengan rumus kimia yang berbeda. Nah, penggaraman 6 ini mirip seperti penggaraman 5. Jadi reaksi penggaraman 6 ini juga termasuk reaksi pengusiran. Bedanya kalau di penggaraman 5 yang diusir adalah hidrogen, sementara kalau di penggaraman 6 yang diusir adalah sesama logam. Jadi ada aturan khusus juga yang berlaku di reaksi penggaraman 6 ini. Jadi aturannya, logam pertama ini harus lebih aktif dibanding kation logam pada garam pertama. Jadi logam pertama ini akan mengusir logam pada garam pertama. Sehingga kita harus mengecek dulu apakah si logam pertama ini lebih aktif dibanding kation logam yang ada pada garam pertama, atau posisinya terletak lebih di kiri dibanding kation logam pada garam pertama. Jadi posisi logam pertama harus terletak di sebelah kiri kation logam pada garam pertama. Jadi kembali sama seperti di penggaraman 5, deret keaktifan logam akan berguna pada reaksi penggaraman 6 ini. Nah, aturan berikutnya untuk garam yang terbentuk dari logam yang memiliki valensi beberapa jenis, garam kedua yang terbentuk ini adalah garam yang bervalensi rendah atau berakhiran O. Tapi aturan ini berlaku untuk garam kedua, ya, atau garam baru yang dihasilkan itu adalah garam yang bervalensi rendah. Jadi misal yang bereaksi adalah logam Fe, maka garam kedua nanti yang terbentuk adalah garam yang valensinya plus 2. Karena kan Fe ada dua jenis, plus 2 dan plus 3, maka yang terbentuk adalah Fe plus 2 nya atau garam dari ion feronya. Kita perhatikan contoh pertama dari reaksi penggaraman 6 ini. Jadi ada logam Fe atau logam besi bereaksi dengan garam plumbofosfat dengan rumus Pb3PO4 2 kali. Nah, sebelum menyelesaikan reaksi ini kita harus mengecek deret keaktifan logam terlebih dahulu. Nah, karena posisi Fe lebih di kiri dibanding posisi Pb pada deret keaktifan logam, jadi karena logam yang akan mengusir adalah Fe, logam yang akan disingkirkan adalah Pb, maka kita harus cek apakah Fe lebih di kiri dibanding Pb dalam deret keaktifan logam. Nah, karena posisi Fe lebih di kiri, berarti Fe lebih reaktif dibanding Pb, maka reaksi dapat berlangsung. Nah, untuk menyelesaikan reaksi ini, yang kita lakukan adalah
kita merubah Fe menjadi kationnya terlebih dahulu. Jadi Fe kita rubah menjadi Fe2+ dulu. Jadi ingat, dari logam berubah menjadi kation logam. Kemudian untuk garamnya Pb3PO4 2 kali kita uraikan dulu sehingga akan terbentuk Pb2+ dengan PO4 3-. 3 Pb2+ dengan 2 PO4 3-. Nah, selanjutnya PO4 3- akan berganti pasangan dengan Fe sehingga terbentuk Fe3PO4 2 kali, sementara Pb2+ akan bertransformasi dari kation menjadi logamnya. Jadi Pb2+ akan kehilangan muatan sehingga menjadi Pb saja tanpa ada muatan. Jadi levelnya menjadi sama seperti level Fe sebelum terjadi reaksi. Maka reaksinya dapat dituliskan menjadi Fe ditambah Pb3PO4 2 kali menghasilkan Fe3PO4 2 kali ditambah dengan Pb. Lalu selanjutnya reaksinya harus kita setarakan. Lanjutkan proses penyetaraan reaksinya, kita cek kation dulu. Kation di sini ada Fe. Fe di sisi kiri jumlahnya 1, di sisi kanan jumlahnya 3, maka di depan Fe harus kita kali 3 atau kita pasang koefisien 3. Lalu kemudian kita cek kation berikutnya, ada Pb. Pb di sisi kiri jumlahnya 3, di sisi kanan jumlahnya 1. Maka yang di sisi kanan harus kita pasang koefisien 3 sehingga jumlah Pb di sisi kanan juga sama dengan 3. Lalu setelah itu kita cek anionnya. Anionnya kita fokus pada fosfornya saja. Untuk fosfor di sisi kiri jumlahnya 2, di sisi kanan pun jumlahnya 2. Berarti untuk fosfor sudah setara. Untuk hidrogen kita skip karena tidak ada hidrogen yang terlibat dalam reaksi penggeraman 6 ini. Kita lanjutkan ke oksigen. Oksigennya ada 4 kali 2 atau sama dengan 8 dalam Pb3PO4 2 kali. Dan di sisi kanan jumlah oksigennya ada 4 dikali 2 atau sama dengan 8. Berarti sisi kiri dan kanan jumlah oksigen telah setara. Maka reaksi akhir dapat kita tuliskan sebagai 3 Fe ditambah Pb3PO4 2 kali menghasilkan Fe3PO4 2 kali ditambah dengan 3 Pb, atau logam besi bereaksi dengan garam plumbofosfat menghasilkan garam ferofosfat ditambah dengan logam timbal atau logam Pb. Contoh kedua, ada reaksi antara logam kalsium atau Ca bereaksi dengan garam feriklorida atau FeCl3. Kita cek dulu posisinya pada deret keaktifan logam, posisi Ca terhadap posisi Fe. Jadi logam yang akan menggeser adalah Ca, logam yang akan digeser atau disingkirkan adalah Fe. Maka kita harus cek apakah Ca lebih kuat dibanding Fe atau tidak. Maka kita cek di deret keaktifan logam. Nah, karena posisi Ca lebih di kiri dibanding Fe, pada deret keaktifan logam berarti Ca lebih reaktif dibanding Fe. Maka reaksinya dapat berlangsung. Nah, Ca kemudian kita transformasi membentuk kationnya, yaitu kation Ca2+, sementara FeCl3 kita uraikan membentuk Fe3+ dan 3Cl-. Cl- lalu kemudian bergabung dengan Ca2+, maka terbentuklah senyawa garam CaCl2, sementara Fe3+ akan kehilangan muatan dan bertransformasi menjadi Fe atau logam Fe. Maka reaksinya menjadi Ca ditambah dengan FeCl3 menghasilkan Fe ditambah dengan CaCl2. Reaksinya lalu disetarakan. Kita cek kation dulu. Kationnya ada Ca, di sisi kiri jumlahnya 1, di sisi kanan jumlahnya 1, berarti Ca sudah setara. Lalu kemudian kita cek Fe. Fe di sisi kiri jumlahnya 1, di sisi kanan juga jumlahnya 1, berarti jumlah Fe sudah setara. Kita cek anionnya. Anionnya dalam hal ini ada Cl. Cl di sisi kiri jumlahnya 3, di sisi kanan jumlahnya 2. Nah, Ca dan Fe tadi sudah setara, tapi persoalannya sekarang ada pada Cl. Di sisi kiri jumlahnya 3, di sisi kanan jumlahnya 2. Nah, gimana cara kita bisa menyetarakan jumlah Cl di kiri dan kanan ini? Maka cara simpelnya adalah kita kali silang. Yang di sisi kiri kita kali 2 sehingga hasilnya jadi 6, yang di sisi kanan kita kali 3 sehingga hasilnya sama dengan 6 di sisi kiri dan kanan. Maka di depan FeCl3 kita pasang koefisien 2, sementara di depan CaCl2 kita pasang koefisien 3 sehingga jumlah Cl-nya sama-sama 6 di kiri dan kanan. Nah, setelah kita pasang koefisien pada masing-masing senyawa FeCl3 dan CaCl2,
maka akan terlihat jumlah Ca dan Fe menjadi tidak setara. Maka kita cek kembali, Ca di sisi kiri jumlahnya 1, di sisi kanan jumlahnya 3, maka di depan Ca yang di sisi kiri harus kita pasang koefisien 3. Sementara untuk Fe di sisi kiri jumlahnya menjadi 2, di sisi kanan jumlahnya tetap 1, maka di sisi kanan Fe harus kita pasang koefisien 2 sehingga jumlah Fe menjadi setara kiri dan kanan. Maka reaksinya dapat dituliskan menjadi 3 Ca ditambah 2 FeCl3 menghasilkan 3 CaCl2 ditambah dengan 2 Fe, atau logam kalsium bereaksi dengan ferriklorida menghasilkan kalsium klorida ditambah dengan logam kalsium. Kita cek contoh ketiga. Contoh ketiga ada logam Cu bereaksi dengan garam barium klorida atau BaCl2. Nah, kita cek dulu posisi Cu terhadap Ba di deret keaktifan logam. Kita lihat posisi Cu pada deret keaktifan logam lebih di kanan dibanding Ba pada deret keaktifan logam tersebut. Maka berarti Cu kurang reaktif dibanding Ba yang akan dia geser. Maka reaksi tidak akan terjadi atau reaksi tidak dapat berlangsung. Sehingga kita perlu tuliskan bahwa Cu ditambah BaCl2 tidak mengalami reaksi atau disimbolkan dengan tanda panah yang diberi garis coret ya. Jadi tanda panah dicoret ini menunjukkan bahwa tidak terjadi reaksi pada senyawa tersebut. Kita lanjut ke reaksi penggaraman ke-7. Jadi di reaksi penggaraman ke-7 terjadi reaksi antara garam pertama dengan garam kedua menghasilkan garam ketiga ditambah dengan garam keempat, atau pada reaksi penggaraman ke-7 ini ada 2 garam yang berbeda bereaksi menghasilkan 2 garam yang berbeda pula. Jadi ada 4 garam yang terlibat tetapi 4-empatnya memiliki rumus kimia yang berbeda. Nah, reaksi ini seringkali disebut sebagai reaksi pertukaran ion-ion. Jadi prinsip penyelesaian reaksi ini sama persis seperti reaksi penggaraman 1. Masing-masing senyawa kita uraikan membentuk ion-ionnya, lalu kemudian terjadi pertukaran pasangan ion di sini. Nah, reaksi dianggap berlangsung apabila ada hasil reaksi atau zat yang di sisi kanan yang mengendap atau tidak larut. Gimana cara kita mengetahui dia mengendap atau tidak? Silahkan lihat daftar pada daftar data kelarutan senyawa. Nah, tanda bahwa zat mengendap pada reaksi dapat disimbolkan dengan tanda panah ke bawah di samping zat yang mengendap tersebut. Jadi contoh di sini ada garam perak nitrat atau AgNO3 bereaksi dengan FeCl3 atau ferriklorida. Nah, masing-masing garam ini kita uraikan. AgNO3 terurai menjadi Ag+ dan NO3-, sementara FeCl3 terurai menjadi Fe3+ dan 3Cl-. Lalu kemudian terjadi tukar-menukar pasangan, Fe3+ berpasangan dengan NO3- sehingga terbentuk garam FeNO3 3 kali, sementara Cl- akan berpasangan dengan Ag+ sehingga terbentuk garam AgCl. Sehingga pada reaksi ini dapat kita tuliskan AgNO3 ditambah FeCl3 menjadi FeNO3 3 kali ditambah dengan AgCl. Nah, pada reaksi penggaraman 7 ini saya tidak akan lagi menunjukkan cara penyetaraan reaksi. Silakan Anda berlatih menyetarakannya sendiri. Nah, jika kita setarakan, reaksi akan menjadi 3 AgNO3 ditambah FeCl3 menjadi FeNO3 3 kali ditambah dengan AgCl. Nah, kita cek pada daftar kelarutan senyawa antara FeNO3 3 kali dan AgCl, yang mengendap adalah AgCl. Silahkan dibaca pada daftar kelarutan senyawa informasi zat-zat yang mana yang tidak larut atau mengendap. Jadi zat yang tidak melarut atau mengendap pada reaksi ini adalah AgCl, sehingga di samping AgCl kita beri tanda panah ke bawah yang menunjukkan bahwa terjadi pengendapan AgCl pada reaksi ini. Contoh kedua di reaksi penggaraman 7 ada reaksi antara garam natrium sulfat atau Na2SO4 bereaksi dengan garam barium klorida atau BaCl2. Dalam hal ini masing-masing senyawa akan mengalami ionisasi atau peruraian. Na2SO4 akan terurai menjadi Na+ dan SO4 2-, sementara BaCl2 akan terurai membentuk Ba2+ ditambah 2Cl-. Lalu kemudian terjadi tukar-menukar pasangan. Ba2+ akan berpasangan dengan SO4 2- sehingga terbentuk senyawa BaSO4.
Kemudian Na plus akan bergabung dengan Cl minus sehingga terbentuk senyawa NaCl. Lalu kemudian reaksi kita tuliskan menjadi Na2SO4 tambah BaCl2 menghasilkan BaSO4 tambah NaCl yang setelah disetarakan penyetaraannya adalah Na2SO4 ditambah BaCl2 menghasilkan BaSO4 ditambah 2 NaCl. Nah, kita cek masing-masing senyawa yang di ruas kanan ada BaSO4 dengan NaCl. Kita cek pada daftar kelarutan senyawa yang mengendap adalah BaSO4. Maka di sisi BaSO4, di sisi kanan BaSO4 kita beri tanda panah ke bawah yang menunjukkan bahwa terjadi pengendapan pada zat tersebut. Kita lanjut ke reaksi penggaraman ke-8. Rumusnya adalah garam 1 ditambah dengan asam 1 menghasilkan garam 2 ditambah dengan asam 2, atau garam bereaksi dengan asam menghasilkan garam yang berbeda dan asam yang berbeda. Nah, ada aturan khusus pada reaksi penggaraman 8 ini. Jadi pada hasil reaksi atau zat di sisi kanan harus ada yang mengendap atau terurai. Jadi yang mengendap kita bisa cek pada data daftar kelarutan senyawa elektrolit, nanti daftarnya akan dilampirkan pada materi ini. Kemudian mengetahui ada yang terurai atau tidak, ini kalau pada hasil reaksi kita peroleh hasil berupa asam karbonat atau H2CO3 atau asam sulfat, rumusnya H2SO3. Kedua jenis asam ini adalah asam yang tidak stabil dalam air sehingga mudah terurai dengan persamaan reaksi. Untuk asam karbonat atau H2CO3 akan terurai membentuk H2O ditambah dengan CO2, sementara untuk H2SO3 akan terurai membentuk H2O dan SO2, di mana CO2 dan SO2 ini merupakan gas yang mudah menguap, sehingga di sisi kanannya kita beri tanda panah ke atas ya. Jadi tanda panah ke atas, atau bisa juga tanda panah yang miring ke kanan. Tanda panah atas yang agak miring ke kanan itu menunjukkan bahwa zat tersebut merupakan gas yang menguap. Jadi kalau dalam reaksi ada tanda seperti itu, bisa kita simpulkan bahwa zat tersebut adalah gas yang mengalami penguapan. Contoh untuk reaksi penggaraman 8 ini, contohnya di sini misalkan garam natrium karbonat atau Na2CO3 bereaksi dengan asam klorida atau HCl. Nah, prinsip penyelesaian penggaraman ke-8 ini mirip seperti penggaraman 7 ataupun penggaraman 1 dan penggaraman 3. Yang kita lakukan adalah menguraikan senyawa menjadi ion-ion, menjadi kation dan anion, lalu kemudian pasangan kation anionnya kita tukar. Jadi tapi ingat, dalam menukar pasangan, positif harus dipasangkan dengan negatif, negatif harus dipasangkan dengan positif, karena tidak mungkin positif dengan positif bergabung, negatif dengan negatif juga bergabung. Nah, jadi Na2CO3 akan terurai menjadi 2Na plus dan CO3 2-, sementara HCl akan terurai membentuk H plus dan Cl-. CO3 2- kemudian bergabung dengan H+, maka terbentuklah H2CO3, sementara Na+ akan bergabung dengan Cl-, maka terbentuklah NaCl. Sehingga reaksinya menjadi Na2CO3 ditambah dengan HCl menghasilkan NaCl tambah H2CO3. Ingat pada penjelasan sebelumnya, H2CO3 ini tidak stabil sehingga akan terurai membentuk H2O ditambah dengan CO2, sehingga reaksinya menjadi Na2CO3 ditambah dengan HCl menghasilkan NaCl tambah H2O ditambah dengan CO2. Nah, setelah disetarakan menjadi Na2CO3 ditambah dengan 2HCl menghasilkan 2NaCl ditambah dengan H2O dan CO2, di mana CO2 ini merupakan gas yang mudah menguap sehingga harus diberi tanda panah ke atas di sisi kanannya. Contoh kedua dari reaksi penggaraman 8 ini adalah AgNO3 atau perak nitrat ditambah dengan asam sulfat atau H2SO4. Nah, masing-masing senyawa terurai. AgNO3 terurai membentuk Ag+ dan NO3-, sementara H2SO4 terurai membentuk 2H+ dan SO4 2-. NO3- kemudian berpasangan dengan H+, sehingga terbentuklah HNO3, sementara Ag+ akan berpasangan dengan SO4 2- sehingga terbentuklah Ag2SO4. Maka reaksinya menjadi AgNO3 ditambah H2SO4 menghasilkan Ag2SO4 ditambah dengan HNO3. Setelah disetarakan, jadilah 2AgNO3 tambah H2SO4 menghasilkan Ag2SO4 ditambah dengan 2
HNO3. Pada senyawa hasil reaksinya ada Ag2SO4 dan HNO3. Jika kita cek pada daftar kelarutan senyawa, maka senyawa Ag2SO4 itu tidak larut atau akan mengalami pengendapan, sehingga di sisi kanannya harus kita beri tanda panah ke bawah. Reaksi penggaraman terakhir atau reaksi penggaraman 9, ini rumusnya adalah garam 1 ditambah dengan basa 1 menghasilkan garam 2 ditambah dengan basa 2, atau garam bereaksi dengan basa akan menghasilkan garam yang berbeda dan basa yang berbeda. Nah, reaksi ini bisa dianggap berlangsung apabila ada zat hasil reaksi atau zat di ruas kanan yang mengendap atau tidak larut. Kita bisa lihat daftar data kelarutan senyawa untuk mengetahui zat mana yang mengalami proses pengendapan. Jadi misal reaksi contoh pertama ada reaksi antara kupri sulfat atau CuSO4 atau tembaga 2 sulfat bereaksi dengan basa natrium hidroksida atau rumusnya adalah NaOH. Nah, masing-masing senyawa kita uraikan. Jadi untuk penggaraman 7, 8, 9 ini prinsipnya sama seperti penggaraman 1 dan penggaraman 3. Jadi yang dilakukan adalah ionisasi atau kita uraikan senyawanya membentuk ion-ion, lalu terjadi pertukaran pasangan ion. Nah, CuSO4 akan terurai membentuk Cu2+ dan SO4 2-, sementara NaOH akan terurai membentuk Na+ dan OH-. SO4 2- lalu kemudian bergabung dengan Na+, sehingga terbentuklah senyawa Na2SO4, sementara Cu2+ akan bergabung dengan OH-, maka terbentuklah CuOH 2 kali. Sehingga pada reaksi ini yang dapat dituliskan CuSO4 ditambah dengan 2 NaOH menghasilkan Na2SO4 ditambah dengan CuOH 2 kali, yang setelah disetarakan maka reaksinya menjadi CuSO4 ditambah 2 NaOH menghasilkan Na2SO4 ditambah CuOH 2 kali, dimana setelah dicek pada daftar data kelarutan senyawa yang mengendap atau tidak larut adalah CuOH 2 kali, maka di sebelah CuOH 2 kali dapat kita tuliskan atau dapat kita beri tanda panah ke bawah yang menunjukkan bahwa terjadi pengendapan pada senyawa tersebut. Contoh kedua, di reaksi penggaraman 9 ini ada garam ferinitrat atau FeNO3 3 kali bereaksi dengan basa kalium hidroksida atau KOH. Nah, masing-masing senyawa kita uraikan sehingga terurai menjadi FeNO3 3 kali terurai menjadi Fe3+ dan 3NO3-, sementara KOH akan terurai membentuk K+ dan OH-. K+ kemudian akan bergabung dengan NO3-, maka terbentuklah garam KNO3, sementara Fe3+ akan bergabung dengan OH-, maka terbentuklah basa FeOH 3 kali. Maka reaksinya dapat kita tuliskan FeNO3 3 kali ditambah dengan KOH menghasilkan KNO3 ditambah dengan FeOH 3 kali, atau setelah disetarakan reaksinya menjadi FeNO3 3 kali ditambah 3 KOH akan menghasilkan 3 KNO3 ditambah dengan FeOH 3 kali. Setelah kita cek pada daftar data kelarutan senyawa yang mengendap atau tidak larut adalah FeOH 3 kali, maka di sebelah FeOH 3 kali harus kita tuliskan tanda panah ke bawah yang menunjukkan bahwa senyawa tersebut mengendap. Sehingga jika kita beri nama masing-masing senyawa, berarti ferinitrat bereaksi dengan kalium hidroksida akan menghasilkan kalium nitrat dan ferihidroksida. Cukup sekian materi kita mengenai persamaan reaksi. Ini adalah bagian akhir dari materi persamaan reaksi. Jadi penguasaan Anda terhadap part 1 dan part 2 dari materi ini sangat penting untuk menunjang pembelajaran Anda ke depan. Jadi bagaimana Anda menuliskan reaksi dengan tepat, bagaimana Anda menyelesaikan reaksi dan menuliskan hasil reaksinya dengan tepat, bagaimana Anda menyetarakan reaksi dengan tepat, ini akan sangat penting untuk Anda terapkan nanti di mata pelajaran kimia-kimia yang lainnya, sehingga harap memahami materi ini dengan seksama. Sekian untuk pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.